Selamat pagi, suster, Bapak Ibu guru dan karyawan, serta anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita semua masih diberi kesehatan yang baik. Dan sebelum kita beraktivitas hari ini, patutlah kita memohon berkat kepadanya agar segala sesuatu yang akan kita lakukan hari ini selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Nah anak-anak, kita juga patut bersyukur dengan melambungkan lagu rohani yang berjudul El Shaddai. Ku takut Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia berkatnya melimpah. El Shaddai. Ku takut Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku,
Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas penyertaan dan perlindunganmu sepanjang malam tadi. Kami bisa tidur dengan nyenyak, dan kini Engkau membangunkan kami dengan badan yang segar, dan kami boleh menikmati pagi yang cerah. Dan itu semua Tuhan karena kasih-Mu yang begitu besar dan kemurahan-Mu yang sangat besar kepada kami. Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan ini kami juga akan memohon kepadamu bagi kedua orang tua kami, kepada kepala sekolah kami, Sister Laurentin, kepada para guru dan karyawan SD Marsudirini Tanjung Priok. Kiranya Engkau akan memberikan mereka kesehatan yang baik, rezeki yang cukup, serta kesabaran dan kebijaksanaan dalam mendampingi kami, sehingga kami nantinya menjadi anak yang punya pribadi yang kuat untuk menyongsong masa depan kami. Yesus yang Maha Pengasih, Engkau sendiri pernah bersabda, Engkau akan selalu bersama dengan kami. Maka pandanglah kami ya Yesus, khususnya untuk Sister Laurentin yang masih dalam masa pemulihan kesehatannya. Hiburlah dan kuatkan imannya. Biarlah tetap berharap dan berserah hanya kepada kehendak-Mu. Bapa yang Maha Pengasih, kini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah mata hati kami agar kami mampu dan dapat melakukan apa yang telah Engkau sabdakan kepada kami melalui Injil yang akan kami dengarkan pada hari ini. Bacaan Injil dari Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai dengan 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa Dia tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak ada yang berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan Injil
Hari ini kita sekarang akan mendengarkan renungan dari inti dari Injil tersebut. Yesus memberikan jawaban yang tepat kepada ahli Taurat mengenai hukum utama. Yang pertama adalah mengasihi Allah. Kemudian mengasihi sesama manusia. Kasih antar sesama juga tercermin dalam kisah Tobia dan Raguel. Raguel melonjak kegirangan dan bersyukur sebab ia masih dapat bertemu anak saudaranya. Tobit yang sudah lama tidak ditemuinya. Mengasihi Allah secara sederhana adalah mengutamakan Allah dalam segala sesuatu. Kita mengucap syukur dan memuji namanya melalui perkataan dan perbuatan kita. Di tengah kemajemukan masyarakat, mengasihi sesama berarti saling peduli tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Kita tidak bersikap apatis karena sejatinya kita semua bersaudara. Kita hidup bersama dengan yang lain. Perbedaan dalam bentuk apapun harus diterima, bahkan dirayakan. Perbedaan itu kekayaan, bukan ancaman. Oleh karena itu, toleransi terhadap yang lain merupakan keharusan. Itulah bentuk kasih yang paling real dalam hidup di tengah masyarakat yang majemuk. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan kami mengamalkan hukum cinta kasih-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan yang Maha Kasih, pada kesempatan ini pula kami juga mohon berkat-Mu agar anak-anak kami dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 yang sedang melaksanakan PAT, Engkau akan membimbing mereka, Engkau akan mengutus Roh Kudus-Mu untuk menuntun dan membimbing mereka dalam mengerjakannya, sehingga apa yang dikerjakan hari ini sungguh-sungguh dapat membanggakan kedua orang tua mereka karena hasilnya sangat memuaskan. Tuhan, kami juga mohon berkat untuk hari ini, agar semua kegiatan yang akan kami lakukan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik, karena mendapat berkat dan perlindungan-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, doa pada pagi hari ini akan kita tutup dengan menyanyikan lagu daerah dari Jawa Barat yang berjudul Manuk Dadali. Mesatnya puluh jauh di awan-awan, memperkerja jauh menggayat tari.
anak-anak, doa pagi sudah selesai. Sekarang kalian akan mendapatkan pengarahan dari Bapak Ibu guru kalian untuk melaksanakan PAT. Namun kalian tetap menjaga kesehatan, 3M jangan lupa, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan sesering mungkin. Semoga semua kalian mendapat berkat dari Tuhan, mendapat kesehatan yang baik, dan semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Tuhan memberkati. Amin.